액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairania Najib dengan di belakang 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran sudut. Nah, ukuran sudut itu ada dua, yaitu derajat dan radian. Yang mana derajat ditandai dengan ada bulatan di atasnya. Kemudian untuk radian itu dilambangkan dengan akhiran rad. Oke, selanjutnya kita perhatikan lingkaran di atas. Nah, lingkaran pertama itu ada sedikit pergerakan, itu sama dengan 1/360 putaran. Kemudian ada 1/4 putaran, kemudian ada setengah putaran, kemudian ada 1 putaran. Oke, apa sih hubungannya mengenai putaran dalam lingkaran ini? Nah, dalam lingkaran ini berapa putarannya, maka itu terbentuk sudut. Nah, jika dalam radian, maka kita menggunakan rumus ini. Apabila ada sudut alfa dengan busur A ke B dengan jari-jari R, maka untuk sudut alfanya tersebut menggunakan rumus panjang busur AB per panjang jari-jarinya. Oke, selanjutnya kalau untuk derajat maka bisa berlaku sifat ini, yaitu 360 derajat sama dengan 2 pi rad atau 1 derajat. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat rad, atau 1 radnya sama dengan 180 derajat per pi. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa untuk 180 derajat sama dengan 1 pi rad atau sama dengan juga setengah putaran. Nah, di sini untuk kesimpulannya bisa kita dapat menggunakan rumus atau hubungan antara putaran, pi rad, dan derajat. Oke, untuk konsep dasar sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Setelah itu, putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut beradab positif jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Kita lihat gambarnya, ada sisi awal, sudut awal, kemudian sisi akhir, maka perputarannya berlawanan arah jarum jam. Begitu juga untuk sudut negatif yang B, sisi awalnya yang di atas, kemudian sisi akhirnya yang di bawahnya itu. Baru untuk panahnya berarti dari awal ke akhirnya itu searah jarum jam, itu bernilai negatif. Oke, kemudian dalam koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, disebut sudut standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti itu disebut juga pembatas kuadran, yaitu sudut 0 derajat, kemudian ada 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, serta 360 derajat, kembali lagi ke arah sudut 0 tadi. Oke, sebagai catatan bahwa untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya atau kebanyakan orang-orang menggunakan istilah-istilah huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Juga menggunakan huruf kapital seperti A kapital, B kapital, C kapital, dan D kapital. Selain itu, jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa, maka sudut beta disebut dengan koterminal, seperti yang dideskripsikan pada gambar itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah
1/4 pi rad berapa putaran dan berapa derjatkah dia. Oke, untuk penyelesaiannya, maka kita ingat hubungan mereka tadi, yaitu antara putaran, pi rad, dan derjat. Oke, di sini soalnya dari pi rad ke putaran terlebih dahulu. 1/4 pi rad berapa putaran? Maka kita lihat dari rad ke putaran, yaitu dengan dikali 1/2 pi. Maka kita kalikan dengan 1/2 pi, maka dapatlah 1/8 putaran. Kemudian dari pi rad ke derjat. Dari pi rad ke derjat ini dapat kita lihat bahwa hubungannya adalah dikali dengan 180 derajat per pi. Oke, kita kalikan, maka dapatlah hasilnya 45 derajat. Jadi untuk 1/4 pi rad ini adalah 1/8 putaran atau sama juga dengan 45 derajat. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, nyatakanlah dalam radian sudut yang dibentuk untuk petunjuk waktu yang menunjukkan waktu 12.05. Oke, untuk penyelesaiannya maka kita lihat jarum jam yang menunjukkan jam 12.05 tersebut. Kita buat gambar jamnya. Nah, dari gambar jam tersebut maka dapat kita lihat bahwa dalam satu lingkaran atau jam tersebut memiliki 12 bagian. Maka dan di jam 12.05 itu terlihat bahwa membentuk sudut satu bagian dari 12 bagian tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa jam 12.05 itu adalah 1/12 putaran. Dengan hubungan yang tadi, maka untuk mencari berapa radiannya, kita kalikan dengan 2 pi. Maka untuk 1/12 putaran, kita kali 2 pi menjadi didapatlah 6 pi rad. Oke, selanjutnya contoh terakhir. Gambarkan sudut-sudut baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudutnya pada koordinat kartesius. Yang pertama ada 60 derajat, yang kedua ada min 45 derajat, yang ketiga ada 120 derajat, yang terakhir ada 600 derajat. Oke, yang pertama kita lihat gambar yang pertama itu seperti itu, yaitu 60 derajat sudut bakunya. Yang kedua yaitu B min 45 derajat, karena min berarti searah jarum jam, yaitu kita putar maka jadinya gambar seperti itu di kuadran keempat. Yang pertama tadi kuadran pertama. Oke, selanjutnya 120 derajat. Untuk 120 derajat kita gambarkan karena positif berlawanan arah jarum jam. Nah, 120 derajat ini berada di kuadran 2. Selanjutnya yang terakhir ada 600 derajat. 600 derajat ini berarti lebih dari satu putaran. Satu putarannya adalah 360. Oke. 360 kemudian baru ditambah lagi mencapai 600 derajat. Itu berada di kuadran ketiga. Oke, jalan-jalan sama Dinda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.